Jadi dosen dapat maunya, mahasiswa juga dapat maunya kan, jadi ada titik temu lah gitu kan. Apalagi misalnya kalau mahasiswanya menarik kan, aduh kan kadang di situ ada deal-deal ya. Bagaimana itu mahasiswa menarik? Ya seperti itulah. Jadi apakah tidak ada apakah relasi kuasa itu selalu subordinatif, atau ada juga sisi tengah di situ ya. Ya ada titik tengahnya lah, ada negosiasinya di situ ya. Seperti itu. Terus Pak Gabriel mungkin bisa. Oh iya, silakan. Mengenai ini Pak. Pak Andi mewakili kami semua ya. Ya boleh. Kegamangan identitas. Ya. Apakah di situ memang betul-betul di novel itu, di karya masa lalu betul-betul ditinggalkan, terus menghadap masa depan, atau masih ada masa kegamangan? Saya kok nenek moyang saya ingat masa lalu saya, masa kecil saya. Itu kan pasti ada rasa kegamangan gitu antara masa lalu dengan masa depan. Nah, bagaimana titik temunya ini antara masa lalu dan masa depan gitu? Ya, Baik. lama-lama. Ini langsung dijawab dulu Ibu Suwani. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau bicara tentang penelitian tubuh dalam konteks penelitian saya kira tubuh sebenarnya yang diteliti di sini tuh adalah bukan hanya faktor biologisnya Pak ya. Jadi kita selama ini berbicara tentang tubuh tapi hanya melihat aspek biologis saja sebenarnya. Tapi tubuh itu di sini menjadi sebuah teks yang bisa kita lihat bahwa dalam tubuh itu ada ruang sosial, ada persoalan sosial di sana, budaya dan banyak hal yang bisa kita cermati pada tubuh itu. Saya kira dalam Posmo juga tubuh akhirnya kemungkinan dipahami sebagai sebuah hal yang berkaitan dengan ruang, kemudian yang berkaitan dengan wacana dan lain sebagainya. Jadi saya kira disitulah pentingnya pembicaraan tentang tubuh, karena tubuh di sini tuh tidak lagi berdiri sebagai hal yang biologis, tapi sudah ditunggangi dengan hal-hal yang sebenarnya selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan di luar dari faktor biologis itu. Jadi seperti penelitian saya di sini, misalnya etika tubuh dan empati tadi dalam salah satu korpus penelitian saya itu yang berjudul Corpus Uterus. Dalam novel itu berbicara tentang bagaimana perempuan itu melakukan aborsi, melakukan kalau untuk perempuan yang KB spiral itu. Nah, di situ ada pembicaraan tentang bagaimana teknologi itu diciptakan kemudian akhirnya mempengaruhi tubuh perempuan. Nah, makanya wacana vasektomi Pak Dedi itu selalu seksi untuk membicarakan dalam perempuan, karena pertanyaannya mengapa hanya teknologi dibuat untuk perempuan, mengapa bukan untuk tubuh laki-laki? Iya, eksploitasi. Gender bias. Gender bias. Banyak seperti itu Pak ya. Jadi tadi juga tentang aborsi itu Pak. Misalnya di dalam novel itu ada bicara aborsi. Dalam konteks feminisme ya, aborsi itu memang sesuatu yang kadang-kadang kita lihat sebagai hal tabu Pak ya. Maksud itu untuk apa membicarakan aborsi itu? Tapi dalam feminisme bukan aborsi itu baik atau tidak, tapi itu pertanyaannya adalah dengarkan gitu. Apa orang yang aborsi itu? Nah itu yang ingin dilihat Pak. Jadi mungkin selama ini kadang-kadang kalau feminisme kita agak sulit bisa Pak ya. Kan selalu narasinya itu selalu untuk apa gitu, untuk membicarakan itu. Saya kira kita ingin melihat ada apa di balik tubuh-tubuh yang menderita ini gitu. Hanya untuk didengarkan dan kemudian kita sama-sama memahami tentang ternyata persoalan tubuh itu sangat luas Pak. Saya kira itu Pak ya. Tadi Pak Andi singgung tentang relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa ya, sebenarnya makalahnya Ibu Nurinda ya. Iya, bagaimana, ada tanggapan sedikit? Iya Pak, sebenarnya yang saya dapatkan ada beberapa memang yang mahasiswa dan dosennya bernegosiasi tapi tidak mendominasi Pak, hanya beberapa dari sekian informasi yang saya dapatkan Pak. Tapi itu ada, tapi tidak mendominasi. Masih belum mendominasi. Mudah-mudahan nanti yang bisa setengah. Ya titik tengahnya belum ketemu, masih relasi kuasa masih. Berarti di dosen juga ada masalah. Itu yang perlu dilanjutkan. Saya kira menarik untuk penelitian 3 tahun. Iya.
Baik, Bu. Meneliti diri sendiri. iya. Terakhir, Bapak Gabriel, ada tanggapan Pak? Saya hanya novelnya itu diawali ketika dia mendarat, ketika dia mau maju itu kok dia gamang, ada apa gamang. Lalu mau pulang, tapi kapalnya sudah pergi. Nah, lalu akhirnya ya sudah. Maka memang mereka meninggalkan aku, ya sudah. Lalu jalan sendiri. Nah, mungkin itulah proses kegamangannya di situ. Sebenarnya tidak berani ragu-ragu. Tapi begitu berbalik, sudah nggak ada. Maka ya agak terpaksa juga, mungkin ada unsur terpaksa. Begitu, Pak. Ya baik, saya kira menarik sekali. Memang waktu ini mengintimidasi kita sehingga kebebasan intelektual dibatasi oleh waktu. Menarik. Kekerasan. Mungkin bisa kita lanjutkan di ruang yang lain karena masih ada satu Saya kira sesi. di warung kopi tadi. Oh, di warung kopi boleh, itu ruang yang berbeda Pak. Iya, baik. Panitia yang tang. Iya. Baik, saya sebelum menutup sesi ini, saya akan panggil untuk berikan langsung sertifikatnya. Asik. Pertama mungkin yang terdekat dari saya, Ibu Suharni dulu. Kita akan buat. Nah, Kamera. di foto, Nur. Kita butuh konten. Ya. Oh, Siap kan. saya nggak minta ditulis. Oh, nggak dilihat kita semua. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya Ibu Nur Indah. Silakan. Dan tim. Oke, baik. Kamera panitia. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Pak ya. Kalau dari Jogja harusnya sertifikatnya dapat juga. Sesi pertama tadi. Itu kelebihan Terima kasih Pak. Makasih Bu. Sekjen. Baik, sebelum kita tutup foto bersama untuk sesi 2, silakan Bapak Ibu boleh di 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke di sini Bunda. Kak Andi. Duduk dulu. Duduk di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama di ruangan ini. Ini sudah pukul 4:24 menit. Saya kira kita sudah Tidak, kenapa? Itu yang ditarik ke sini. geser, sehingga mungkin kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk presentasi sebentar. Jadi pada sesi ini adalah pada C ya, dengan sesi ini di sini akan tampil 4 orang presenter. Yang pertama adalah Profesor Dr. Hayati Ibu. Beliau mungkin sementara dipanggil. Oh, Ibu. Ibu Prof. Nur Hayat mana beliau? Dengan judul makalah Pronomina Persona dalam bahasa Mamuju. Kemudian yang kedua adalah Bapak Hendra Gunawan MPD, sudah hadir di dekat saya. Pelanggaran maksim kesantunan berbahasa penutur bahasa Sasak di Desa Labuhan Gunung. Lalu dari Pak Mohtar Mahmum MA PhD dan Ibu Suryati Usman yang hadir langsung di tempat ini. Dan tadi saya bersama dengan Ibu dengan judul Case Studies on the Use of Minimalism. Apa yang pertama ya Pak? English Education Study Program of FIP Tadulako University from the Perspective of Language Policy and Education. Kemudian Pak Didi Agus Suryono bersama
Ibu Nasmila, Ibu Nasmila. Tidak ada Ibu. Tadi sudah, sekarang sudah Oh, nggak ada sih. iya. Dengan judul Voices from the Tower, a narrative inquiry into the English language, landing strategies of Indonesian air traffic controller. Ini bagus-bagus judulnya nih. Jadi kita insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari keempat pemateri kita ini, dan saya sebelumnya akan menyampaikan bahwa nanti Bapak Ibu presentasi hanya akan dilakukan selama 8 menit per presenter. Kemudian untuk semuanya mungkin paling lama karena ini sudah 4:30. Ini belum bahasan. Iya, 15 menit itu adalah untuk diskusi bersama, sehingga saya tentunya sebagai yang diamanahi memimpin diskusi ini berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyampaikan gagasan-gagasan utama melalui PPT yang Bapak Ibu sudah siapkan. Karena itu maka untuk kemudian efektifnya mungkin sebaiknya Bapak Ibu langsung saja dengan menampilkan PPT sendiri ya, supaya langsung tidak lagi harus melalui pendamping. Karena Ibu Prof. Nurhayati belum hadir, maka saya persilakan pertama yang pertama-tama berturut-turut ya, Bapak Hendra Gunawan MPD. Jadi kita presentasi semua dulu 4, kemudian baru masuk pada sesi pertanyaan. Panel. Pak Hendra Gunawan MPD dengan judul pelanggaran maksim kesantunan berbahasa penutur bahasa Sasak di Desa Labuhan Burung. Saya silakan Bapak 8 menit ya Pak ya. Memanfaatkan waktu. Silakan. Ini masih Kayaknya masih sibuk file. Next saja. Oh ya, next saja ya. Oh oke. Pak Mutar. Pak Mutar, sudah siap Pak? Sudah siap deh. Oh baik. Kalau begitu maka ya, grup dari Pak Mutar Marhum, saya persilahkan Pak 8 menit ya Pak. Disampaikan gagasan-gagasan pokok dari makalah yang sudah disiapkan. Silakan Pak. Udah Pak, udah pas nih Pak. konten kreator, kita bersama konten kreator dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Tadulako. Tadulako. Dr. Andus Muhtar Marhum di Iya, jauh-jauh Pak ya. Digitalisasinya jalan terus. Yang mana yang ini atau itu? Yang ini Bapak. Pasti salah masuk ya. Harus masuk. Jalan apa ini lainnya jalan ya? Zoom ya. Tabe Ibu moderator, Ya. kita jalan ya. Lagi on Zoom. Oh ya. Oh, Jalan juga. Iya. Ada teman-teman. Tapi mungkin yang dari ini nggak masuk ya. Tapi yang ini Iya, kita tidak yang teman-teman dari Kalau yang di sini Ibu tidak karena memang dipersiapkan untuk luring. Hmm. Iya. Tapi Iya. tempat lain ada. Karena yang di sesi tadi sesi utama ya. Ya, iya. Tapi ini Zumri ya belum muncul. Di mana? Di pribadi. Dari itu bagus sih. Tadi sih bagus. Bagus banget. Kenapa? Tadi bagus. Ini gue fokus sama cariin apa? Lihat cari. So,
Pak Reza mana Pak Rusmen? Pak Reza. Nggak bisa juga. Mungkin ada USB. Ya. Ada bisa. Saya udah kirim poinnya tapi salah masuk di sana di Senat. Ada. Kenapa Pak? Udah ready. Kenapa? Ada file saya di ruang sana. Saya kira saya di ruang sana. Bisa dikirim kok Pak. Oh begitu. Kalau bisa gitu kita Pak, bisa anu gitu. saja dulu. Iya. Kalau begitu Pak bisa Dedi bisa saya Pak Dedi saja Pak. Pak Dedi Iya, saja Pak Dedi Pak. saya Tapi dulu. Pak Dedi ada Agus. fileku ada di sini. Saya kirim Pak, ke. Pak Hendra Gunawan, silakan Pak. Silakan yang sudah siap silakan. Coba Hendra. Kembali ke Kembali. Apa kenapa belum Pak? Tidak keluar. Jadi penggunaan bahasa ini telah menjadi ciri khas dan bawaan di beberapa komunitas. Tentunya tidak hanya ditentukan oleh heterogen suatu daerah atau penduduk, tapi oleh keragaman intrasosial mereka. Jadi tidak harus kemudian penduduknya ini berasal dari daerah yang berbeda-beda sehingga menghasilkan satu komunikasi yang memiliki nilai tersendiri atau pola tersendiri, tapi juga keragaman interaksi sosial di dalamnya yang kemudian mungkin bisa saja dilatar belakangi oleh faktor budaya, faktor agama, faktor sosiopolitik dan lain sebagainya. Kemudian penelitian ini menyoroti fenomena pelanggaran maksim dalam berbahasa yang dapat berupa ejekan, hinaan, umpatan atau hal-hal anarkis atau hal-hal lainnya. Kemudian desa Bonburung ini adalah salah satu desa seperti yang saya katakan tadi yang di dalamnya terdiri berbagai macam penduduk, mulai dari yang termasuk di dalamnya adalah pegawai, pedagang, guru dan lain sebagainya, hampir sama dengan desa atau daerah-daerah lain yang terdapat di Indonesia. Kemudian penelitian ini secara spesifik berfokus pada fenomena linguistik yang terjadi di dua dusun, yaitu dusun Pernang dan dusun Sekemang. Baik, manfaat hasil penelitian. Jadi data dari penelitian ini kemudian diharapkan itu dapat menjadi bukti autentik dan empiris mengenai pelanggaran maksim kesantunan. Jadi maksim kesantunan yang saya maksudkan ini adalah termasuk dalamnya maksim kesepakatan, simpatian, kemudian penghargaan dan kedermawanan. Kemudian data memvalidasi klaim bahwa penggunaan bahasa Sasak yang terkesan kasar sering ditemukan di komunitas tersebut. Data memungkinkan analisis yang menjelaskan objek studi, tutur, dan seterusnya. Data khusus sebagai materi pembanding untuk menguji sejauh mana prinsip kesantunan yang kemudian dalam hal ini kami mengambil dari teori Nelly yang diterapkan atau dilanggar dalam konteks bahasa daerah. Kemudian fungsi penelitian, manfaat dari fungsi penelitian ini ada dua, teoritis dan secara praktis, bisa dilihat. Kemudian Bapak Ibu, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini kami menggunakan dua teori umum yang kemudian dijadikan sebagai teori pada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah prinsip kesantunan, yang kemudian pada prinsip kesantunan ini kami menggunakan teorinya ini. Ada 6 maksim kesantunan yang digunakan, yaitu yang pertama maksim kesimpatian, maksim kesepakatan, maksim kerendahan hati, kemudian penghargaan. Lalu teori kedua adalah tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu mengambil dari beberapa ahli, dari Halliday, Jacobson, dan lain-lain. Jadi beberapa teori yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari teori personal atau emotif, kemudian teori direktif, kemudian fungsi patis atau interpersonal interaksional. Jadi teori personal emotif itu misalnya bahasa sebagai berfungsi secara pribadi atau privatif. Kemudian teori direktif bahasa berfungsi sebagai pengatur perilaku pendengar. Kemudian dilakukan menggunakan kalimat yang menyatakan perintah, seruan, permintaan atau rujukan. Selanjutnya adalah fungsi patis atau interpersonal.
Jadi berfungsi sebagai kontak antara penutur dan pendengar. Kemudian juga adalah untuk menjalin hubungan, mempertahankan atau menimbulkan perasaan persahabatan. Kemudian studi permasalahan itu adalah adanya pelanggaran maksim kesulitan dalam penggunaan bahasa Sasak yang terjadi di 2 dusun yang ada di Desa Labuan Burung. Lalu kemudian desain penelitian, pada penelitian kami adalah menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan fokus data. Data dalam penelitian ini secara khusus membahas pelanggaran maksim kesantunan yang digunakan oleh penutur. Kemudian teknik pengolahan data kami menggunakan 3 teknik observasi, kemudian teknik rekam, observasi. Kemudian analisis kami menggunakan metode padan atau matching method. Selanjutnya pembahasan. Jadi pada penelitian yang telah kami lakukan, jadi ada beberapa pelanggaran maksim yang memang ditemukan atau kami temukan di Desa Labuan Burung yang dilakukan oleh para penutur di dalamnya. Salah itu adalah maksim kemufakatan. Jadi pada data kali ini kami menampilkan beberapa tuturan atau komunikasi yang terjadi antara penutur pengguna bahasa Sasak Desa Labuan Burung. Kalau misalnya saya bacakan ada bahasa Sasak di sana, misalnya apa bunyinya angka batur-batur nih beduwe kentok marak kentok binatang reul. Jadi ada umpama bahwa ada perumpamaan bahwa karena diajak berkomunikasi dengan cara yang mungkin tidak diterima, maka dia menimbal dengan cara yang cukup kasar, yaitu dengan mengumpamakan kentok itu adalah telinga, kemudian binatang itu seperti bahasa lainnya. Secara tidak langsung bahwa terjadinya ketidakmufakatan di sini antara penjual dan pembeli. Lalu kemudian pelanggaran maksim kesimpatian. Jadi pelanggaran maksim kesimpatian dapat dilihat dalam pelanggaran percakapan antara pengungsi atau korban banjir dengan penduduk desa di tempat pengungsian. Dapat dilihat pada percakapan belabur nih darat sekali-kali kaitan cerita. Jadi pada Dendek wah datang jauh boya atau pada musim detik. Maksudnya adalah ketidaksimpatian desa atau tempat yang dikunjungi oleh korban banjir itu dengan ungkapan bahwa jadi banjir kali ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan tempat kami. Kenapa kau mesti datang ke sini dan mencari perlindungan? Jadi ketidaksimpatian maksudnya adalah tidak ikut merasakan apa yang kemudian dirasakan atau diderita oleh orang lain atau mitra kulturnya. Ini adalah maksim penghargaan. Jadi maksim penghargaan ini adalah pelanggaran maksim penghargaan dapat ditemukan dalam penggalan percakapan, bin dan pada pesolah, langan sinir dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah tidak adanya terima kasih dari penduduk lokal kepada pekerja jalan saat itu yang kemudian berupaya dan bekerja memperbaiki jalan dengan beberapa ungkapan bahasa Sasak. Lalu kemudian pelanggaran maksim kedermawanan. Maksudnya adalah kedermawan ini tentu pendapat kita sama bahwa dia akan dikatakan dermawan jika kemudian memberikan sesuatu kemudian dengan cara yang baik dan tidak menyakiti hati penerima. Jadi ada beberapa data yang telah disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat penutur bahasa Sasak Desa Labuan Burung ditemukan beberapa bentuk pelanggaran maksim, diantaranya adalah maksim kesepakatan, kemudian maksim simpatian, maksim kedermawanan dan seperti itu. Ada 4 maksim yang dilanggar dalam penelitian ini dan kami ya maksim kesepakatan, maksim simpatian, maksim penghormatan. Baik Bapak Ibu, berikut yang kami dapat sampaikan, mohon masukan, kritikan dan saran demi perbaikan jurnal kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hendra Gunawan MPD. Selanjutnya barangkali lanjut tadi Pak. Ya, saya.
Pak Didit ya. Ya. Saya. Silakan Pak. Oh, tidak sama saya file katanya tidak bisa ini. Jadi Di laptopnya siapa Pak? laptopnya Ibu karena katanya tidak bisa. Ibu panitia, Kita dulu Pak. Ibu moderator. Ya. Sudah ada yang masuk di tadi di. Iya, saya sudah. Kalau begitu Pak. Saya sudah kirim dari file. Saya sudah kasih. Iya, Pak Oh, iya. Muhtar Marhum ya. Oke. Silakan Bapak untuk menyampaikan 8 menit ya Bapak. Terima kasih. Karena Ini udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhtar Marhum, tapi jangan pakai al. Marhum saya. Ada bahaya. Saya dari Universitas Tadulako, Palu. Di Palu kan tidak ada profesor di Palu. Begitu. Jadi riset saya tentang sociolinguistics, terutama bilingual ya, translingual. Kita ketahui bahwa semua kita menyadari Indonesia adalah negara multilingual dan bilingual. Rata-rata majority of Indonesian people speak more than one languages. Mungkin local languages or indigenous languages, mungkin foreign languages or second language. Dan oleh sebab itu dalam hal komunikasi baik di kampus maupun di rumah, di masyarakat, pasti penggunaan bilingual atau bahkan trilingual, translingual, kita sering lihat ya. Ini idealnya di prodi bahasa Inggris monolingual supaya produk mahasiswa yang kita hasilkan outcome-nya pasti berbahasa Inggris karena bahasa itu adalah kebiasaan. Language is a habit. Kapan mereka tidak biasakan menggunakan bahasa Inggris, maka kepasihan fluensi mereka akan tidak seperti yang diharapkan. Nah, saya mau jelaskan bahwa penelitian ini saya di kampus dan saya melihat di 3 lokasi setting, yaitu dalam ruangan, kemudian di luar, dan di ruang seminar ujian atau seminar proposal atau hasil. Dan saya menggunakan pendekatan qualitative approach, tapi ada juga survei dalam bentuk kuesioner. Saya edarkan untuk mahasiswa dan dosen. Kemudian juga saya gunakan HD dalam hal ini. Kemudian untuk analisa data dan seperti biasanya saya gunakan triangulasi, karena dengan triangulasi untuk strengthening qualitative data, ya. Karena kalau di pendekatan kuantitatif mereka mengandalkan validity and reliability, tapi kalau di kualitatif dia triangulasi ya, jadi multiple sources, multiple investigator. Ya, saya juga menggunakan teknik wawancara, in-depth interview. I had several informants to be interviewed during research studies, including lecturers and students. Dan saya mau lihat bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan komunikasi bilingual di kalangan mahasiswa, bahkan juga dengan dosen. Yang saya temukan, my research finding shows that pada umumnya mahasiswa lebih banyak berkomunikasi bahasa Inggris ketika mereka berada dalam kelas, ya. Ada yang katakan, dosen yang sempat saya conveys that students have to speak English because they have to respect the language policy, to follow the language policy. Language policy-nya bottom up ya, dari prodi, bukan top down, karena kita di Indonesia kebijakan bahasa atau language policy beda dengan di negara-negara maju. Language policy-nya kalau di sini kan cuma kebijakan ekonomi ya, kebijakan bahasa itu bersifat privat.
sehingga kebijakan bahasa atau aturan cuma diperoleh. Nah, itu yang ada. Nah, kemudian saya melihat di ruangan, selain saya bilang dalam ruangan, di ruangan seminar atau di ruangan ujian, mostly students use bilingual communication. Ya, ketika ada yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa Inggris, mereka switch to their mother tongue or second language, first language, bahasa Indonesia, sehingga mereka jelas. Sehingga apa yang terjadi, komunikasi yang digunakan di dalam ruang ujian atau seminar bukan lagi monolingual tapi bilingual. Kemudian ada yang menarik, ketika di ruang kelas di luar, student tend to use their mother tongue or first language. Ketika berkomunikasi mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka menggunakan code switching, ya, dicampur, ya, campur kode kalau istilah, ya, campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, atau tiba-tiba ada temannya yang mengajak untuk pakai bahasa Inggris, dia switch ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Jadi saya melihat di sini komunikasi baik itu bilingual, monolingual, ya, itu tergantung dari situasi, setting. Di kelas mereka pada umumnya cenderung menggunakan bahasa Inggris, tapi di luar kelas mereka bilingual, tapi lebih cenderung ke bilingualnya lebih dominan ke bahasa Indonesia, ya. Kemudian di dalam ruang ujian atau seminar, they use bilingual because of the circumstances or situation. Well, that's it. Thank you very much. Back to the chairperson, moderator. Terima kasih. Ya, saya kira sangat ya penyampaiannya, gagasan-gagasan sudah tersampaikan, terutama sudah tersampaikan. Kita lanjutkan sebentar dengan diskusi. Kemudian saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pecahan dari disertasi saya, title Voices from the Tower, a Narrative Inquiry into the English Language Learning Strategies of Indonesian and Traffic Controllers. I myself as the first author, and second author is Profesor Masmila, dan second co-promotor adalah Dr. Abidin Pamu. Sepertinya yang situ goyang deh kabelnya. Oh, saya kira yang di situ, Mas. Kamera wartawan kayak kalau ada selebriti atau public Saya figure. langsung saja. Sedianya ini tadi siap untuk bahasa Inggris, tapi code switching katanya Bapak tadi. Jadi lokus penelitian adalah lingkungan air traffic controllers, pemandu lalu lintas udara, di mana kami menggunakan bahasa Inggris sehari-hari untuk memprovide service air traffic services, di mana 5 objektifnya adalah yang bisa dilihat situ. Yang pertama adalah prevent collision between aircraft di udara, jadi kita menghindarkan tabrakan di udara. Yang kedua, menghindarkan tabrakan di darat dan obstruction yang ada di darat. Kemudian yang ketiga, expedite and maintain orderly flow, jadi kelancarannya kita jaga. Kemudian yang keempat adalah provide advice and information, memberikan informasi dan saran kepada pesawat. Yang terakhir, memberikan bantuan terhadap search and rescue unit kalau memang memerlukan. Jadi background penelitiannya adalah penerbangan itu merupakan environment yang sangat berisiko tinggi, high stakes environment, di mana clear communication itu tidak dapat ditawar-tawar. ICAO atau International Civil Aviation Organization, sebuah lembaga PBB yang menangani khusus penerbangan, itu memandatkan specific level of English proficiency. Tetapi hasilnya hingga saat ini itu bervariasi. Kemudian the core problem, ternyata inti permasalahannya adalah a persistent proficiency gap. Sampai saat ini masih ada kesenjangan yang selalu hadir di para pemandu lalu lintas udara, terutama di Makassar Air Traffic Service Center yang ada di Bandara Hasanuddin. Most ATC meets the standard level 4. Jadi kita ada 6 level 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana
operational level itu mulai dari level 4. Ketika ATC seorang air traffic controller itu fail untuk mendapatkan level 4, maka dia tidak bisa melakukan lisensinya untuk memandu lalu lintas udara. Kemudian problem identification, most research on language learning strategies hingga saat ini kebanyakan itu didominasi oleh quantitative approach, sehingga selama ini hanya menentukan strategi apa yang ada, yang dipakai, tetapi tidak mengapa, tidak kualitatif. Jadi mengapa mereka menentukan, bagaimana pemahamannya. There is a recognized need for qualitative. Jadi beberapa literature review juga menyatakan ada kebutuhan kualitatif pendekatannya supaya kita memahami lebih dalam. Kemudian a persistent proficiency gap seperti yang tadi, ada banyak controller yang hanya passing baseline atau standar minimal. Kemudian research question 1 dari disertasi kami adalah what learning strategies do controllers use and why do they lead to different proficiency outcomes. Research objektif tujuannya adalah studi ini ingin melihat seperti apa pemahaman pemandu lalu lintas udara terhadap language learning strategies dan bagaimana mereka menggunakan strategi tersebut di lingkungan Makassar Air Traffic Service Center. Tujuan utama yang pertama adalah to investigate the learning experience of ATC, and second objective to gain a deep and rich understanding of the personal stories and the context behind their individual actions. Kemudian kenapa ini perlu dilakukan? Ada 3 hal yang penting. Theoretical benefit provides a deeply contextualized narrative-driven analysis. Jadi memberikan tambahan teori, pandangan yang lebih mendalam terhadap dunia penerbangan, bagaimana para praktisi ini belajar bahasa Inggris. Kemudian practical benefitnya adalah the finding of a critical implication for designing targeted training policies that can bridge strategy gaps and improve aviation safety. Jadi bisa memberikan nantinya sebuah saran-saran yang memperbaiki praktis. Kemudian untuk institusi, institutional benefit offers a blueprint atau rancangan yang evidence-based pedagogical and policy improvement untuk memperbaiki kebijakan di perusahaan. Selanjutnya literature review, penelitian ini didasarkan oleh teori Oxford, Rebecca Oxford tentang language learning strategy, di mana LLS ini merupakan turunan atau adaptasi dari self-regulated learning (SRL), kemudian diciptakan lagi sebuah S2R bahasanya Oxford, yaitu strategic self-regulated learning. Di sini juga ada poin penting, yaitu growth mindset, the belief that ability can develop through effort, a strong predictor of learner autonomy and persistence. Yang terakhir, the research gap. LLS research has been largely quantitative, tadi yang seperti disampaikan. Systemic reviews highlight an urgent need for qualitative, context-specific studies. Kemudian research design, kami memiliki 198 air traffic controllers, di mana secara klasifikasi level 4-nya itu 88% baseline, kemudian level 5-nya 12%, level 6-nya 0. Sedangkan level 6 ini adalah yang tidak perlu diuji lagi, sedangkan level 4 diuji setiap 3 tahun, level 5 diuji setiap 6 tahun. Nah, di sini juga kami mendapati di level 4 ini ada yang ketika mereka jatuh di level 3, maka mereka harus melakukan remedial dan recheck. Metodologi, the study employed qualitative narrative inquiry, partisipannya 10% dari jumlah controller, yaitu 20, yang terbagi dari 4 kelas, 5 orang setiap kelasnya. Data collection, in-depth, semi-structured interviews with air traffic controllers. Data analysis, a rigorous, inductive thematic analysis was applied to the transcribed data to identify recurring patterns and core themes. Jadi kita melakukan analisa datanya dengan inductive thematic analysis yang kita seperti tadi sampaikan juga, kalau kualitatif harus triangulasi, yaitu dengan observation. Kemudian research finding, controllers universally demonstrate a strong sense of personal responsibility. Mereka sepakat semuanya menyatakan bahwa mereka perbaikan diri itu merupakan tanggung jawab diri pribadi.
mereka juga memiliki growth mindset di mana mereka berkeyakinan bahwa bahasa Inggris ini juga merupakan a malleable skill atau skill yang bisa ditaklukkan atau dipelajari, bukan merupakan warisan atau lahir pintar bahasa Inggris, tidak seperti itu. Jadi hal pentingnya adalah the workforce is psychologically primed for success. Mereka secara psikologi siap untuk sukses, tapi kenapa mereka kok gagal? Intinya adalah key finding yang pertama ada dual approach strategy. Yang pertama informal digital consumption, deskripsinya adalah mereka melakukan exposure through accessible interest driven digital media melalui YouTube, kemudian movie, sosial media, tetapi primary skill yang diasah hanya reseptif, hanya telinga, hanya teks. Nature-nya pasif, opportunistic, unstructured. Kemudian kalau structure, kalau mereka dipaksa untuk masuk kelas, mereka bisa targeted, effective, teknik, for specific, high-stake needs. Kemudian mereka selalu kalau memang dipaksa dalam kelas, mereka bisa memorization, kemudian rote repetition, hafalan, kemudian creating glossaries, nulis. Kemudian efeknya apa? Primary skill-nya, mereka bisa produktif, mereka bisa ngomong. Kemudian nature-nya active, deliberate, structure. Selanjutnya key finding nomor 2, ada social strategy paradox. Mereka secara umum mengakui bahwa yang paling bagus untuk melatih bahasa Inggris mereka adalah dengan speaking partner. Direct conversation speaking partner is universally seen as the most effective strategy for building confidence and fluency. Tetapi kenyataannya, kebanyakan dari mereka rata-rata malu untuk memulai karena takut dibilang sok-sokan, afraid of being judged. Kadang-kadang juga shy, takut kalau ininya juga salah, secara grammatical. Impact-nya, this is the single greatest unmet need in the learning ecosystem, forcing them into less effective, sehingga mereka cenderung pasrah dan hanya pasif dengan menggunakan strategi informal tadi. Kemudian key finding ketiga, self-regulation gap, adalah ketika mereka memiliki universal strength, kemudian ternyata controller ini terbagi dalam 3 kelas. Yang pertama, mereka merupakan proactive planner. Mereka proactive planner itu mereka tertrigger oleh intrinsic motivation. Intrinsic motivation itu motivasi dalam diri bahwa mereka harus pintar dalam bahasa Inggris karena ini merupakan alat kerja mereka. Tetapi ada juga yang hanya reactive planner. Mereka hanya akan belajar ketika ada episode mereka mau dites. Misalnya seminggu lagi mau dites, mereka belajar. Itu reactive planner. Ada juga spontaneous learner atau mereka yang ya asal-asal saja. Gitu. Ya, ternyata memberikan baseline atau syarat minimal itu kadang-kadang tidak bagus. Karena apa? Para orang-orang yang akan tes ini ternyata hanya terpacu untuk sekedar melewati goal tersebut atau baseline-nya, tapi tidak untuk mastery. Kemudian conclusion, main argument, the controllers are highly motivated but their potential is constrained by 2 critical gaps, yaitu social strategy paradox yang tadi, kemudian self-regulation gap yang terbagi menjadi 3. Hal pentingnya adalah institusi passive culture and misaligned policies. Jadi ada sebuah kebijakan atau policy bahwa ketika seseorang itu tidak passing level 4, maka akan dilakukan remedial. Di mana remedial ini biasanya dikirim ke Jakarta, masuk kelas, tidurnya di hotel. Ini malah seperti rewarding failure. Jadi mereward seorang itu terhadap failure. Jadi orang yang gagal justru disekolahin, dibiayai perusahaan, kemudian bersenang-senang di luar kota. Itu menjadi sebuah yang antidote ya. Artinya ini malah justru melemahkan. Kemudian rekomendasi untuk institusi ERNAK dalam penelitian ini kami menyampaikan bridge the social paradox mandate the English first 15. Kami mempunyai mekanisme pre-duty briefing. Ini akan bagus ketika pre-duty briefing ini harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Kemudian close the relation gap, abolish the remedial reward. Tadi itu ketika remedial tidak perlu dikasih reward. Kemudian frame training rigorously. Ensure any remedial training is demanding. Jangan hanya sekedar santai-santai, tetapi mempunyai standar achievement tersendiri. Kemudian untuk future researcher, propose longitudinal and intervention studies to build on this finding. Jadi
research ini bisa dijadikan sebagai tonggak untuk dilakukan follow up lagi untuk next research. Demikian mungkin yang kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian Pak Didi Agusturyono telah